Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan kita masih di pembahasan adab, tentang adab amar ma'ruf nahi munkar. Kita sekarang di poin yang ke-19. Kata penulis, wasafahullah, yajibu 'alal amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wajib kepada orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, wajib an yatawakkala 'ala Allah Ta'ala, agar dia tawakal kepada Allah Ta'ala fi amrihi wa nahyi, baik di dalam perintahnya maupun larangannya. Sama yang bagi lahu, sebagaimana selayaknya bagi dia, an yasta'ina billahi azza wa jalla, untuk memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Fainahu khairu mu'in, karena Allah lah, dialah sebaik-baik penolong. Wa yanbaghi lahu an yatluba min Allah at-taufiq was-sadad, dan selayaknya dia memohon dari Allah atau kepada Allah taufik, as-sadad. Sadad itu ketepatan dalam melangkah. Wal-i'anah, pertolongan, wal nusrah, dan pertolongan. Wa an yakuna murtabitan billahi ta'ala, dan hendaklah dia terikat dengan Allah Ta'ala. Sa'ilan at-taufiq minhu jalla fi'ula, dengan memohon taufik darinya jalla fi'ula. Artinya, seorang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, perlu diingat tentang sifat manusia secara umum. Sifat manusia secara umum, hatinya tidak bisa dikendalikan oleh kita. Dan yang membolak-balik hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya ketika kita misal mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita terlebih dahulu, dan kepada orang yang kita ajak serta orang yang kita cegah. Karena ya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bolak-balik hati, yang mampu menolong kita. Tapi tidak dibenarkan seseorang itu mengatakan, saya belum dapat hidayah. Orang yang seperti ini, ketika dia berbicara seperti itu, saya belum dapat hidayah, dia ingin orang lain selalu membiarkan dirinya
di dalam kejahatan. Sehingga dia bersembunyi di balik kata-kata saya belum dapat hidayah. Padahal nasihat setiap saat ada, orang yang ngajak kepada kebaikan ada, yang mencegah dari keburukan ada, tapi dia sendiri yang menolak. Maka orang yang seperti ini dia menjauh dari hidayah. Maka kita doakan semoga Allah yang menunjuki dia. Dan terlebih tadi kita berdoa buat diri kita sendiri terlebih dahulu, agar Allah menetapkan kita istiqomah di atas agamanya, di atas ketaatan, menjauhkan segala keburukan. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk itu. Baik, jadi jangan mengandalkan usaha sendiri. Yang penting saya udah mati-matian menyuruh dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Saya udah usaha maksimal. Tidak boleh seperti itu. Kita juga jangan lupa setelah usaha menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Ingat, yang membolak-balik hati itu Allah. Kemudian yang ke-20, yang bagi alal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, selayaknya kepada orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, alla yakhafa illa minallah ta'ala, agar tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Karena pasti diancam dia. Atau ada orang yang berontak kepadanya. Wala yakhafu min ahadin minal bashar. Hendaklah dia tidak takut kepada seorang pun dari manusia. Takut sehingga dia tidak, atau dia membiarkan ke orang lain tidak melaksanakan ketaatan, malah melaksanakan maksiat. Dia biar karena takut. Wal ya'lam, dan ketahuilah, dan hendaklah dia tahu, anna syaitana, bahwasanya syaitan, yudkhilu ala qalbihi al-khawfa min awliya'i. Dialah yang memasukkan ke dalam hatinya ketakutan dari wali-wali syaitan. Jadi yang menyimpan rasa takut kita kepada manusia itu syaitan. Syaitan memasukkan rasa takut ke dalam hati kita. Ya. Seperti ini di dalam ayat disebutkan, fala yang bagi ayyakhafahu, maka tidak sepantasnya dia takut kepada mereka. Allah berfirman, innama dzalikum syaitan, tidak lain itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya, menakuti para wali. Fala takhawfuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khawfuni, dan hendaklah takut kepada mukminin, jika kalian orang yang beriman. Seperti kaum munafik yang menakut-nakuti kaum mukminin, dengan itu musuh sudah siap menyerbu kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi orang beriman ketika ditakut-takuti malah bertambah keimanan.
Dan biasanya rasa takut kepada manusia ini menyebabkan kita membiarkan orang lain tidak taat dan bergelimang di dalam maksiat. Kalau dalam istilah yang lain, ya sampaikan kebaikan dan keburukan itu. Tentu dengan cara yang baik. Kadang caranya itu yang perlu diperbaiki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minin dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Yang lemah, malas. Wa fi kulli khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Maksudnya, ya walaupun lemah, dia seorang mukmin. Seorang mukmin itu tetap ada nilai kebaikan daripada orang kafir. Terusan hadis ini, ihris ala ma yanfa'. Seriuslah kepada yang bermanfaat. Karena seorang yang serius itu pasti kuat jiwa, hatinya. Walaupun fisiknya lemah, dia tidak akan beralasan dengan fisiknya tersebut. Karena hatinya kuat. Ya, contoh sederhana. Betapa banyak orang yang secara fisik kuat, tapi lemah ketika melakukan ibadah. Berarti dia lemah iman. Baik, jadi hendaklah tidak takut kecuali kepada Allah. Walaupun tentu ada takut yang sifatnya manusiawi. Apalagi yang dihadapi orang yang jahat. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang menghadapi Firaun, ada rasa takut. Tapi Allah kuatkan. Kata Allah akan bersama kalian. Sehingga jadi kuat mental. Sebagian masyarakat jika melihat saudaranya yang lain, kadang menerapkan prinsip, ya hidup masing-masing aja. Kata. Mau taat silahkan, nggak pun nggak masalah. Yang penting tidak saling mengganggu. Padahal di sebuah tempat, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, maka Allah akan meratakan hukumannya kepada semua orang itu. Kalau di suatu tempat tidak ada yang mengajak kebaikan dan melarang dari keburukan. Baik. 21. Yang bagi alal amiri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Selayaknya kepada orang yang memerintah kebaikan dan mencegah dari keburukan, alla yadhiqa, hendaklah dia tidak sempit dada, wala yahzan, dan tidak sedih, idza lam yustajab lahu, jika tidak direspon padanya. Jadi jangan sedih, jangan nyesek hati kalau orang yang kita ajak tidak mau
Kita sampaikan, mereka mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, nggak masalah. Jadi jangan sempit, jangan sedih jika dia tidak direspon oleh orang yang diajak, atau dia bisa bilillah atau dia disakiti di jalan Allah. Minimal diomongin atau dikata-katain, itu masih mending. Ya, dulu para nabi dan para rasul itu dalam berdakwah, ujiannya bukan hanya cemoohan, tapi diancam dibunuh dan sebagainya. Fahadihi sunnatullah. Fahadihi sunnatullah ta'ala bid-du'ati ilallah ta'ala. Ini adalah sunnatullah kepada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Jadi orang yang berdakwah akan merasakan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman. Ini ayat ini hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati Nabi tidak sedih. Wasbir, kata Allah. Bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah sabar itu kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Janganlah kau bersedih terhadap kekafiran mereka. Kamu sudah menyampaikan. Mereka kafir, ya sudah. Wala taku fi dhaiqin. Dan janganlah kamu sempit hati mimma yamkurun, dari apa-apa yang mereka tipu daya, yang mereka makar, bikin makar budaya. Bahkan kalau kita lihat ayat sebelumnya, di surah An-Nahl di ayat ini 127. Kalau kita lihat di ayat 125 dan 126, ini nyambung dengan dakwah. Atau Allah sedang memberikan metode dakwah dari ayat 125 sampai 128. Di ayat 125-nya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang sesat dari jalannya, dan Allah juga lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya tugas seorang itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Selebihnya orang mau seperti apa, biarkan. Maksudnya serahkan kepada Allah. Bantu juga dengan doa. Ya Allah, silakan, semoga dia sadar, semoga dia tobat. Itu akan dibantu. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu." Janganlah kalian
Wala tahzanu, dan janganlah bersedih, wa antumul a'laun, padahal kalian unggul, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ini terkhusus dulu para sahabat ketika berperang. Nabi menghibur mereka. Kata Nabi, jika kalian terluka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun terluka sebagaimana engkau terluka. Bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi kalau kalian terluka, mereka pun terluka sebagaimana kalian merasakan luka itu. Bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka, kalian punya harapan dari kepada Allah yang mereka tidak. Maksudnya kalau berperang, seorang mukmin itu punya cita-cita menjayakan Islam atau wafat dalam keadaan syahid. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang sekedar untuk membela sukunya, kehormatannya. Adapun orang-orang beriman untuk menegakkan kalimatullah. Baik, yang ke-22, yang bagi alal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, selayaknya pada orang yang merintah kebaikan dan mencegah keburukan, an yurawwidha nafsahu 'alal ibtila, agar mendidik, membiasakan dirinya di atas cobaan. Di sini semua orang yang hidup di muka bumi ini harus ditanamkan hidup itu banyak cobaan. Pasti kita menghadapi cobaan, baik berupa kesenangan ataupun berupa kesedihan. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala ingin tahu mana yang sabar dan mana yang bersyukur. Jadi latih diri atau persiapkan mental kita menghadapi ujian, terutama ujian hidup. Ya, kalau ujian di tempat belajar itu berlalu berapa hari saja. Tapi ujian hidup itu berlangsung selama kita bernafas. Berlangsung selama kita bernafas. Tapi perlu diingat, kita punya zat yang maha segala. Betul, diri kita lemah. Tidak bisa menghadapi ujian tersebut kalau kita bergantung kepada diri. Maka kalau kita merasa lemah, ya, gantungkan diri kita kepada zat yang kuat, Allah SWT. Terkadang sebagian orang ketika tertimpa ini,
merasa kehilangan Allah. Seolah-olah Allah tidak ada dalam hidupnya. Jadi terkhusus kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam melatih jiwanya agar siap menerima ujian. Fa inna man salaka hadzal tariqa, karena sesungguhnya barang siapa yang menempuh jalan ini, pada muddalam minal bala, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan ujian. Bagi dia akan mendapatkan ujian dengan berbagai macam bentuk. Ya tadi, misalnya diberikan kesenangan atau diberikan kesulitan. Wa alaihi an la yasuddahu dzalika an muwassalati thariq, dan wajib kepadanya agar ujian tersebut tidak menghalanginya untuk meneruskan perjalanan ini. Jadi jangan istilahnya ujian tersebut menghentikan langkah kita. Kalau kita yakin langkah kita itu di atas kebenaran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ahasibanna, apakah manusia menyangka, ayyutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan berkata kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, maka Allah akan tahu alladziina shadaqu, orang-orang yang jujur keimanannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah akan tahu orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang telah lalu sebelum kalian. Jadi apakah kalian pede dan masuk surga sementara belum pernah mengalami ujian dalam hidup? Ujian yang menimpa orang-orang sebelum kita. Apa yang menimpa mereka? Masatumul ba'sa wad-dharra, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kesulitan, mara bahaya, wazulzilu, digonjang-ganjing, hatta yaqula Rasul, sampai Rasul berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya, dan orang beriman yang bersama dengan mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah, kapan Allah nolong? Ini saking sudah beratnya ujian. Tapi karena mereka punya iman, sehingga mereka menunggu pertolongan dari Allah. Kapan Allah menolong kami? Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Tenang, ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah ini juga obat bagi kita.
Kalau kita sedang diuji, ingat ayat ini. Ingat bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Tapi ada syaratnya. Kita layak tidak ditolong oleh Allah. Baik. Dua 23. Minal adabil amri wa bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Di antara adab merintahkan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. At-ta'rif, at-ta'rifu wal bayanu. At-ta'rif, mengenalkan, wal bayan, dan menjelaskan. Qabla al-amri wa nahi, sebelum memerintah dan melarang. Maksudnya kita jelaskan dulu hukumnya. Perbuatan ini tuh hukumnya boleh, perbuatan ini tidak boleh. Diberitahu dulu. Kenapa demikian? Bainal jahil, sungguhnya orang jahil, orang bodoh, qad yatruku syai'a la yadhunnuhu wajiban atau masyru'an. Terkadang dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak sangka sesuatu itu wajib. Dia tidak menyangkanya sebuah kewajiban atau sesuatu yang disyariatkan. Jadi dia nggak tahu wajib. Dia nggak tahu ini itu amal soleh. Jadi dia tidak melakukan amal soleh karena tidak tahu. Nggak ada orang yang kasih tahu itu amal soleh. Kadang manusia perlu dikasih tahu dulu. Ini amal soleh. Ini ketaatan. Ini mengandung pahala. Harus dikasih tahu. Waqad yuqaddimu ala syai' la yadhunnu munkar. Dan terkadang dia melakukan sesuatu, dia tidak menyangka sesuatu itu sebuah kemunkaran. Dia lakukan. Ya seperti anak kecil. Anak kecil mirip seperti anak kecil yang masih kecil, belum mengerti apa-apa. Keumuman mereka melakukan sesuatu itu karena sekedar ikut-ikut. Ya wajar kalau anak kecil. Tapi tetap harus diingat. Sehingga pendidikan untuk anak kecil itu tanamkan ini boleh, ini nggak boleh. Ini baik, ini buruk. Agar tertanam dulu. Saya pada izin dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi di antara adab menyuruh kepada kebaikan dan mencegah keburukan adalah memberitahu dan menjelaskan. Karena bisa jadi orang yang bodoh, dia meninggalkan sesuatu karena tidak tahu kalau itu wajib atau disyariat. Atau dia melakukan sesuatu tidak tahu itu sebuah kemunkaran. Seperti anak kecil. Fala rubbama idza urrifa bilutfin wa adabin. Maka terkadang atau sering
jika diberitahu dengan lembut dan dengan adab, mubadarah fi'il masyru', maka dia bersegera untuk melakukan yang disyariatkan. Walil iqla'i min anil mamnu', dan menjauh dari yang dilarang. Melepaskan diri dari yang dilarang. Walihada, dan dengan dasar ini, payam bagil mubadarah, selayaknya bersegera ila ta'rifihi, untuk memberitahunya, bilutfin, dengan lembut, qabla amrihi wa nahyi, sebelum menyuruhnya dan melarang. Nah, ini contoh kecilnya ya, kepada anak kecil. Itu yang sudah pasti. Kecil tidak tahu, tapi beritahu, jangan dibiarkan. Oh, itu ada anak kecil. Ya, sekarang anak kecil. Nanti kalau dibiasakan akan seperti itu sampai dewasa, sampai mati bahkan. Orang yang tidak berubah, tidak mau berubah, dia akan seperti itu sampai dia mati. Baik. Kemudian poin yang keempat, di terakhir dari bab ini, penulis membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, inkarul munkar arba'u darajatin. Mengingkari kemunkaran ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Apa saja? Ula, yang pertama, an yazula wa yukhlifahu didduhu. Atau wa yukhlifahu diddahu. Yang pertama, ayazula, ya menghilangkan. Dan dia menggantinya dengan hal yang sebaliknya. Dia hilangkan dan dia mengganti. Mengganti dengan yang sebalik. Jadi misalnya suatu tempat banyak orang maksiat,
Dia berusaha menghilangkan, lalu dia ganti dengan sebalikan, dengan ketaatan. Yang kedua, yang kedua, an yaqilla, dia meminimalisir. Dia meminimalisir. Wa illam yazal, walaupun tetap di jumlah ini ada, secara umum ada, tapi diminimalisir. Kalau yang pertama dihilangkan, kemudian diganti. Yang kedua diminimalisir, dipersedikit. Asalisa yang ketiga, an yukhlifahu atau ayakhlifahu ma huwa, hendaklah dia menggantinya ma huwa dengan sesuatu, ma huwa mithluhu, yang sepertinya. Lihat ya, kalau yang ketiga ini dia mencegah kemungkaran dengan hal yang tidak baik lagi, tapi tujuannya baik. Yang keempat, dia menggantinya ma huwa syarrun minhu, dengan yang lebih jelek. Fad-darajatanil ulayan masyru'atan. Dua derajat yang pertama ini disyariatkan. Tingkatan yang 1 dan 2 disyariatkan. Menghilangkan, mengganti, atau apa? Meminimalisir. Wasalisah, yang ketiga, maudhi'u ijtihad. Ini ranahnya ijtihad. Yang keempat ini diharam. Faidah ra'aital usab, apabila engkau melihat orang-orang fasik, qadijtama'u, mereka berkumpul ala lahwin wala, dalam kesia-siaan dan permainan. Fa'in naqaltahum anhu ila ta'atillah fahuwal murad. Dan jika engkau memindahkan mereka darinya kepada ketaatan, nah inilah yang diinginkan. Kalau bisa dirubah, ini bagus. Wa illa, dan jika tidak, kana tarkuhum ala dzalika khairan. Jika tidak bisa memindahkan mereka taat, maka meninggalkan mereka dalam keadaan tersebut lebih baik. Min daripada antafrughahum
lima huwa a'dhamu minhu. Membiarkan mereka dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Faida kana rajul, dan apabila ada seseorang mustaqilan, sibuk bikutubil jika ada seorang sibuk dengan kitab-kitab al-mujun. Mujun ini buku-buku yang di dalamnya banyak kesia-siaan. Ya. Wa khifta intiqalahu, dan kau khawatir dia berpindah ila kutubil bid'ah wad dhalali, padaku, kepada kitab-kitab bid'ah dan sesat, maka biarkan. Jadi kalau ada orang sibuk baca buku yang tidak bermanfaat, ya biarkan. Kalau kalau takut malah dia kepada kitab yang bid'ah. Wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, dan aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, marartu ana wa ashabi, aku berjalan dan sebagian sahabatku zaman at-tatar, dulu di kelompok Tartar, sekelompok orang dikenal Tartar di waktu bangsa Tartar di kaumin, pada suatu kaum, minhum yashrabuna khamra, di antara mereka ada yang minum khamar. Jadi Ibnu Taimiyah bersama teman-temannya, murid-muridnya melewati orang yang sedang minum khamar. Minum khamar kemungkaran bukan? Ya, kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ya. Fankara alaihi man kana ma'i, maka mengingkari mereka orang-orang yang bersama. Ya jelas lah itu. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ya, biarkan mereka, biarkan mereka minum khamar. Lihat nih kecerdasan Ibnu Taimiyah. Innama harramallahu khamra. Tidak lain Allah telah mengharamkan khamar, li'annaha tasuddu an dzikrillahi wa anis shalah. Karena khamar itu bisa menghalangi dari zikir kepada Allah dan dari salat. Wa haula'i, dan mereka itu yasuddu al-khamru an qatlin nufus. Khamar menghalangi mereka dari membunuh jiwa. Ya. Jadi di sini
eh, apa namanya, mereka kalau tidak mabuk, maka kerjaan mereka apa? Membunuh. Sementara membunuh dan mabuk dosanya lebih besar membunuh. Nah, kalau mereka minum khamar, mereka berhenti membunuh, menghalangi mereka dari membunuh, wasab dia, dan menyiksa orang-orang, wakil amwal, dan ngambil harta. Ini diantara kecerdasan yang penting. Kalau teman-teman yang bersama Ibnu Taimiyah ini sedang minum khamar, iya, minum khamar. Tapi kondisi mereka yang sedang mabuk, mereka jadi tidak membunuh saat itu, ya. Tidak merampas. Karena bangsa Tartar ini jahat sekali. Nah ini eh, apa cara mengingkari kemungkaran. Baik, dengan ini 24 poin selesai. Adab amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, di pertemuan berikutnya di poin ke-19 kita akan membahas tentang adabul dzikri. Bagaimana adab berzikir. Karena sebagian manusia berzikir itu kadang asal-asal, bahkan tidak sesuai dengan tuntunan, lebih ngejar banyak, ya, tidak melihat ini syariatkan atau tidak. Baik, kira cukup majelis kita di pagi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa